Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang modul praktikum 5, yaitu proses input output. Nah, tujuan dari pembelajaran ini ialah mengenal konsep proses input output dan redirection, memahami standar input, output dan error, menggunakan notasi output, happen dan here document, mengenal konsep PIPE dan filter. Dasar teori yang digunakan oleh proses input-output kali ini adalah sebuah proses memerlukan input dan output. Diagram di sini menjelaskan berarti saya artikan sebagai bukan mekanismenya, tapi komponen-komponennya. Input ini berarti contohnya seperti keyboard, mouse, mikrofon, scanner, dan lainnya. Proses ini seperti CPU seperti di personal komputer, di PC, dan output ini berupa seperti layar monitor, speaker, printer, dan lainnya. Instruksi komen yang diberikan pada Linux melalui shell disebut sebagai eksekusi program yang selanjutnya disebut proses. Setiap kali instruksi diberikan, maka Linux kernel akan menciptakan sebuah proses dengan memberikan nomor PID atau proses identity. Proses dalam Linux selalu membutuhkan input dan menghasilkan suatu output. Dalam konteks Linux, input-output adalah keyboard sebagai input, layar sebagai output, file, struktur data, kernel, dan proses peralatan input-output lainnya, misalkan network. Di dalam proses input-output terdapat beberapa jenis perintah. Salah satunya adalah file descriptor. Linux berkomunikasi dengan file melalui file descriptor yang direpresentasikan melalui angka yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Tiga buah file descriptor standar yang lalu diciptakan oleh proses adalah 0 sama dengan keyboard atau standar input, 1 sama dengan layar atau standar output, 2 sama dengan layar atau standar error. Diagram di sini saya artikan sebagai, saya jelaskan ya. Input keyboard ini berarti apa yang telah kita tulis atau kita perintahkan itu akan diproses oleh CPU yang berlambang lingkaran ini. 0 ini berarti perintah yang telah kita masukkan lalu diproses dan akhirnya menjadi nomor 1 ini. Nomor 1 ini jika benar, maka outputnya akan benar di monitor, akan keluar seperti semestinya. Tapi jika tidak, maka perintah ini akan diproses dan salah dan diproses oleh CPU dan ternyata salah, maka keluaran outputnya di monitor akan error. Seperti itu. Linux tidak membedakan antara peralatan hardware dan file. Linux memanipulasi peralatan hardware sama dengan file. Intinya berarti Linux ini harus diberitahu dulu sebelum dia tahu harus memproses apa gitu. Lalu perintah selanjutnya adalah pembelokan atau redirection. Pembelokan dilakukan untuk standar input, output, dan error, yaitu untuk mengalihkan file deskriptor dari 0, 1, dan 2, simbol untuk pembelokan adalah 0 kurang dari atau lebih kecil dari pengganti standar input, dan 1 lebih besar dari atau lebih besar dari pengganti standar output, atau 2 lebih besar dari. Perintah selanjutnya adalah pipeline atau pipa. Mekanisme pipa digunakan sebagai alat komunikasi antar proses. Contohnya seperti di bawah ini ya, input proses 1 output sama dengan input proses 2 output. Proses 1 menghasilkan output yang selanjutnya digunakan sebagai input oleh proses 2. Hubungan output-input ini dinamakan pipa yang menghubungkan proses 1 dengan proses 2 dan dinyatakan sebagai simbol seperti ini, seperti tembok ini. Ya, contoh seperti ini ya, tembok ini. Contohnya. Oke, perintah selanjutnya adalah filter. Filter adalah utilitas Linux yang dapat memproses standar input dari keyboard dan menampilkan hasilnya pada standar output atau layar. Contoh filter adalah cat, sort, grep, PR, head, tail, pass, dan lainnya. Pada sebuah rangkaian pipa, seperti ini contohnya, P1, P2, P3, dan seterusnya, maka P2 sampai dengan PN1 mutlak harus utilitas Linux yang berfungsi sebagai filter.
P1 sebagai awal dan PN sebagai akhir. Boleh tidak filter. Utilitas yang bukan filter misalnya who, is, ps, ip, ipr, mail, dan lainnya. Berapa perintah Linux yang digunakan untuk proses penyaringan antara lain perintah grep digunakan untuk menyaring masuknya dan menampilkan baris-baris yang hanya mengandung pola yang ditentukan. Pola ini disebut regular expression. Perintah WC digunakan untuk menghitung jumlah baris, kata, dan karakter dari baris masukan yang diberikan kepadanya. Untuk mengetahui beberapa baris digunakan option min i. Untuk mengetahui beberapa kata gunakan option min w. Dan untuk mengetahui beberapa karakter gunakan option min c. Jika salah satu option tidak digunakan, maka tampilannya adalah jumlah baris, jumlah kata, dan jumlah karakter. Perintah sort digunakan untuk mengurutkan masukannya berdasarkan urutan nomor ASCII dan dari karakter. Perintah cut digunakan untuk mengambil kolom tertentu dari baris-baris masukan, yang tentunya pada option min C. Perintah unique digunakan untuk menghilangkan baris-baris berurutan yang mengalami duplikasi. Biasanya digabungkan dalam pipeline dengan sort. Oke, kita masuk ke langkah-langkah. Langkah-langkah ini kita skip saja ya, karena kita sudah masuk ke Ubuntu Linux itu sendiri. Jadi langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kita skip. Kita langsung masuk ke bagian percobaan. Percobaan pertama yaitu file descriptor, output ke layar, standar output, input dari sistem kernel. Ini akan saya contohkan ya. Kita tuliskan saja seperti pada contoh perintahnya. Output ke layar standar output input dari sistem kernel. Kita tuliskan perintah ps dan keluarannya hanya seperti ini. Kita lanjut ke output ke layar perintah kedua standar output. Perintahnya seperti ini. Keluarannya seperti ini ya. Sama saja seperti yang di atas. Input dari keyboard dan output ke alamat internet. Kita langsung ke perintah ketiga. Kita tulis seperti di sini saja ya. Keluarannya seperti ini ya, dan kita langsung tulis saja contoh. Mungkin bisa dicoba di rumah nanti ya. Kita lanjut ke percobaan nomor 2, pembelokan atau redirection. Pembelokan standar output. Kita tulis saja langsung perintahnya ya. Seperti ini ya keluarannya ya. Jika kita tuliskan, kita ulang saja. Ya, seperti ini keluarannya. Lalu setelah itu kita tulis seperti yang terdapat di contoh ya. Ini adalah tag yang saya simpan ke file my file. Jika sudah selesai, kita bisa out dengan perintah Ctrl D. Seperti itu saja. Dan ini akan tersimpan pada file yang ada pada
di dalam file sistem ini. Ya, sekitar sini pasti ada. Kita lanjut ke perintah selanjutnya ya, untuk meminimalisir. Nah, percobaan nomor 2, 3, 4, 5, 6 ini mungkin bisa dicoba di rumah ya. Sama seperti sebelumnya, tinggal masukkan saja perintah yang tertera pada lembar modul praktikum. Kita lanjut ke percobaan 3, pipeline. Saya contohkan sebagai $WHO. WHO keluarnya seperti ini ya, karena ini username-nya milik Tirsa Zuarza, jadi outputnya keluarannya seperti ini. Untuk perintah 3 sampai selanjutnya bisa di skip, bisa dicoba di rumah ya. Kita lanjut ke percobaan keempat, filter. Saya contohkan. Keluarnya seperti ini. Kita tuliskan perintah seperti ini, dan keluarannya menjadi seperti ini. Oke. Perintah selanjutnya seperti grep, chat, mungkin bisa dicoba di rumah. Dan perintah selanjutnya seperti cat, book, cat ini sama saja seperti di atas, ini bisa dicoba di rumah juga. Untuk keluar dari sistem itu kita bisa Ctrl D. Ctrl D. Kita sudah kembali ke kursor. Oh ya, by the way, ini yang dinamakan kursor ya. Ini yang dinamakan dengan kursor. Ya. Di sini juga ada beberapa soal untuk latihan, mungkin bisa dicoba di rumah untuk menambah wawasan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Kurangnya saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. See you di next video. Terima kasih.